Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang cahaya, cermin, dan alat optik oleh dosen pengampu Bapak Sofyan Hendrayana, SPD MPD. Kelompok 5 terdiri dari anggota Ivena Dea Lestari, Fitriandini Widya Hamidah, Fatin, dan Safira Gustian. Materi yang pertama adalah cahaya yang akan disampaikan oleh saya. Pengertian cahaya. Cahaya adalah suatu gejala fisis. Suatu sumber cahaya memancarkan energi. Sebagian energi ini diubah menjadi cahaya tampak. Perambatan cahaya di ruang bebas dilakukan oleh gelombang-gelombang elektromagnetik. Jadi, cahaya itu merupakan suatu gejala getaran. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di dalam ruang hampa udara atau vakum. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada pemantulan atau refleksi. Pemantulan cahaya dapat terjadi pada bahan yang mengilat. Contohnya cermin. Hukum pemantulan cahaya. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Pembiasan atau refraksi. Hukum pembiasan cahaya. Berkas sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Perbandingan sinus datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Yang ketiga, pemanduan atau penjumlahan atau interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua buah gelombang cahaya atau lebih. Syarat terjadinya interferensi cahaya yaitu sumber cahaya harus koheren. Syarat sumber cahaya koheren yaitu frekuensinya tetap, amplitudenya tetap, dan beda fasenya juga tetap. Yang keempat ada pelenturan atau difraksi. Difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya oleh kisi atau celah sempit. Yang kelima ada penguraian atau dispersi. Dispersi adalah gejala peruraian cahaya putih polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Cahaya putih yang diarahkan ke prisma akan terurai menjadi cahaya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya-cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda. Semakin kecil panjang gelombang, semakin besar indeks biasnya. Yang keenam ada pengutuban atau polarisasi. Polarisasi yaitu peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya. Cahaya yang sebagian arah getarnya diserap disebut cahaya terpolarisasi. Jika cahaya mempunyai satuan arah getar tertentu disebut cahaya terpolarisasi linear. Polarisasi cahaya dapat terjadi karena pemantulan, pembiasan, rangkap, absorpsi, dan hamburan. Teori cahaya. Cahaya menurut Newton tahun 1642 sampai 1727 terdiri dari partikel-partikel ringan berukuran sangat kecil yang dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara menurut Huygens pada tahun 1629 sampai dengan 1695, cahaya adalah gelombang seperti halnya bunyi. Perbedaan antara keduanya hanya pada frekuensi dan panjang gelombangnya saja. Dua pendapat di atas saling bertentangan sebab tak mungkin cahaya bersifat partikel sekaligus sebagai partikel. Pasti salah satunya benar atau kedua-duanya salah. Yang pasti, masing-masing pendapat di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada zaman Newton dan Huygens hidup, orang-orang beranggapan bahwa gelombang yang berambat pasti membutuhkan medium.
Padahal ruang antara bintang-bintang dan planet-planet merupakan ruang hampa atau vakum, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah yang menjadi medium rambat cahaya matahari yang sampai ke bumi jika cahaya merupakan gelombang seperti dikatakan Huygens. Inilah kritik orang terhadap pendapat Huygens. Kritik tersebut dijawab oleh Huygens dengan memperkenalkan zat hipotetik atau dugaan, bernama ether. Zat ini sangat ringan, tembus pandang, dan memenuhi seluruh alam semesta. Ether membuat cahaya yang berasal dari bintang-bintang sampai ke bumi. Keberadaan ether belum dapat dipastikan di dekade awal abad 20. Berbagai eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan seperti Thomas Young pada tahun 1773 sampai 1829 dan Augustin Fresnel pada tahun 1788 sampai tahun 1827 berhasil membuktikan bahwa cahaya dapat melentur atau difraksi dan berinterferensi. Gejala alam yang khas merupakan sifat dasar gelombang, bukan partikel. Percobaan yang dilakukan oleh Jeans Leon Foucault pada tahun 1819 sampai 1868 menyimpulkan bahwa cepat rambat cahaya dalam air lebih rendah dibandingkan kecepatannya di udara. Selanjutnya, Maxwell pada tahun 1831 sampai 1874 mengemukakan pendapatnya bahwa cahaya dibangkitkan oleh gejala kelistrikan dan kemagnetan sehingga tergolong gelombang elektromagnetik. Sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan gelombang bunyi yang tergolong gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dengan atau tanpa medium dan kecepatan rambatnya pun amat tinggi bila dibandingkan gelombang bunyi. Gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan 300.000 km per second. Kebenaran pendapat Maxwell ini tak terbantahkan ketika Hertz pada tahun 1857 sampai 1894 berhasil membuktikannya secara eksperimental yang disusul dengan penemuan-penemuan berbagai gelombang yang tergolong gelombang elektromagnetik seperti sinar X, sinar gamma, gelombang mikroradar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Fatin. Saya akan menjelaskan tentang pemantulan cahaya. Pengertian pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya. Setelah menubruk antar muka dua medium, pemantulan cahaya sebenarnya merupakan proses terpancarnya kembali cahaya di mana cahaya tersebut mengenai permukaan benda yang mengkilat. Proses pemantulan cahaya tersebut terjadi sangatlah unik, di mana sudut pantul cahaya akan sama dengan sudut datangnya yang diukur dari garis normal. Pemantulan sendiri memiliki hukum sebagai panduan dalam menggambarkan proses. Hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar yang mana ketiganya berada dalam satu titik potong bidang pantulnya. Yang kedua, sudut pantul cahaya nilainya sama besar dengan sudut datang cahaya. Untuk memahami lebih jelas, mari kita lihat ilustrasi di bawah ini. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa benar tentang sinar datar besarnya sama dengan sinar pantul. Akan tetapi, lihat bagian bidang pantul dalam ilustrasi di atas. Bidang pantul seperti di atas adalah bidang pantul yang sangat ideal, di mana pantulan cahaya berada di permukaan bidang, bukan pada dasar bidang pantul. Akan tetapi, cermin yang biasa kita gunakan tidak seperti dalam ilustrasi di atas, melainkan seperti gambar berikut ini. Kita perhatikan fokus pada titik temu, sinar dating, pantul, dan garis normal.
Gambar kedua merupakan proses yang sebenarnya dalam pemantulan cahaya dengan cermin atau bidang datar yang ada di pasaran. Oke, setelah kita memahami tentang bidang proses pemantulan cahaya, kita kemudian akan belajar mengenai macam-macam pemantulan cahaya. Macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan teratur merupakan pemantulan terjadi pada permukaan pantul yang mendatar atau rata. Ketika seberkas cahaya mengenai permukaan pantul yang rata, seluruh cahaya yang datang akan dipantulkan dengan arah yang teratur. Apabila seberkas cahaya sejajar mengenai permukaan bidang datar yang rata-rata, maka berkas cahaya yang jatuh pada berbagai titik sudut memiliki sudut datang yang sama, karena arah garis normal semuanya sama, dan semua berkas cahaya tersebut dipantulkan dengan sudut yang sama pula. Akibat cahaya yang dipantulkan berupa berkas sinar sejajar dengan jumlah berkas sinar pantul hampir tidak terarah sesuai garis pantul sendiri. Apabila seberkas cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata berleku-leku, maka cahaya tersebut akan dipantulkan secara tidak beraturan ke segala arah. Akibatnya intensitas berkas cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu besar karena tidak semua sinar pantul menuju mata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitria. Di sini saya akan membacakan materi tentang cermin. Pengertian cermin. Cermin merupakan sebuah benda yang memiliki permukaan datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Belakang pada kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Macam-macam pemantulan pada cermin. A. Pemantulan pada cermin datar. Cermin datar merupakan salah satu cermin memiliki permukaan yang rata, datar, dan tidak melengkung pada bidang pantulnya. Pada gambar di samping adalah gambar pemantulan sinar oleh cermin datar. Untuk cermin datar biasanya memiliki sifat-sifat khusus yang ditunjukkan pada bayangan hasil dari cermin datar antara lain: 1. Tinggi bayangan akan sama dengan ukuran tinggi benda. 2. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. 3. Posisi hasil bayangan pada cermin datar akan berlawanan dengan bendanya. 4. Sifat bayangan tegak sama seperti bendanya. 5. Bayangan yang terbentuk bersifat semu atau maya, yaitu bayangan dapat dilihat dalam cermin, akan tetapi bayangan tersebut tidak dapat ditangkap oleh sebuah layar. 6. Bayangan dibentuk oleh dua cermin datar dengan sudut lancip. Macam-macam pemantulan pada cermin. Yang B. Pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung merupakan salah satu cermin memiliki permukaan bidang pantul melengkung ke arah luar. Cermin cembung pada umumnya digunakan untuk spion kendaraan bermotor supaya didapatkan bayangan yang lebih besar, yang lebih lebar sudut pandangnya. Untuk cermin cembung memiliki sifat bayangan yang dihasilkan sebagai berikut. 1. Bayangan yang dihasilkan cermin cembung bersifat maya dan tegak. Kedua, ukuran bayangan yang dihasilkan lebih kecil dari ukuran benda sesungguhnya atau memiliki sifat diperkecil, sehingga memungkinkan sudut pandang yang dihasilkan pada cermin cembung bisa lebih besar. Sifat-sifat yang dipantulkan cermin cembung. Yang pertama, sinar datang yang sejajar
Sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Yang kedua, sinar datang yang menuju R akan dipantulkan kembali dari R. Yang terakhir, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivena. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembiasan cahaya. Pengertian pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Pembiasan terjadi apabila sinar datang membentuk sudut tertentu. Cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas, atau sudut datang lebih kecil dari 900 terhadap bidang batas. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang merambat lurus ke segala arah dengan kecepatan 3 kali 108 meter per sekon dan mempunyai panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Jadi, pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Indeks bias mutlak suatu bahan ialah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut. Indeks bias relatif merupakan perbandingan indeks bias dua medium yang berbeda. Arah pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu mendekati garis normal dan menjauhi garis normal. Mendekati garis normal adalah cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik yang lebih rapat. Contohnya, cahaya merambat dari udara ke dalam air. Menjauhi garis normal. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat. Contohnya, cahaya merambat dari dalam air ke udara atau dari kaca ke udara. Pembiasan cahayanya tampak seperti gambar di bawah ini. Yang selanjutnya, pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel. Diagram jalannya sinar pada peristiwa pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel. Yang pertama ada bidang batas 1, bidang yang membatasi antara udara dan kaca. Bidang batas 2, bidang yang membatasi kaca dan udara. Garis AO adalah sinar datang bagi bidang batas 1. Garis OP, sinar datang bagi bidang batas 1. OP, sinar bias bagi bidang batas 1 dan sinar datang bagi bidang batas 2. PB, sinar bias bagi bidang batas 2. Dan garis N adalah garis normal atau garis yang tegak lurus dengan bidang batas. Sinar yang datang dari udara ke kaca dibiaskan mendekati garis normal atau renggang ke rapat berarti merapat atau mendekat. Sinar yang datang dari kaca ke udara dibiaskan menjauhi garis normal. Rapat ke renggang berarti merging atau menjauh. Berkas sinar masuk dari salah satu sisi balok kaca dengan sudut datang 1 dan mengalami pembiasan 2 kali. Pertama, saat melewati bidang batas antara udara dan balok kaca, berkas sinar dibiaskan dengan sudut bias R. Yang kedua, saat melewati bidang batas antara balok kaca dan udara, berkas sinar datang ke bidang batas dengan sudut datang I dan sudut bias R. Tampak pada gambar. Besar sudut bias pertama sama dengan sudut datang kedua, atau R sama dengan I pangkat 1. Tampak pula berkas sinar yang masuk ke balok bergeser ke arah kiri bawah saat keluar dari balok kaca, namun keduanya tampak sejajar. Pembiasan cahaya pada prisma. Prisma merupakan benda bening atau transparan yang terbuat dari bahan
Gelas yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu. Kedua bidang permukaan disebut bidang pembias, dan sudut yang dibentuk disebutnya sudut pembias. Skema pembiasan cahaya pada prisma seperti tampak pada gambar berikut. Sinar datang EF yang mengenai bidang batas pertama dibiaskan mendekati garis normal N1. Sinar bias FG ini berfungsi sebagai sinar datang bagi bidang batas kedua, sehingga setelah keluar dari prisma, sinar itu dibiaskan menjauhi garis normal N2. Perpanjangan antara sinar EF dan perpanjangan sinar bias yang keluar dari prisma GH membentuk sudut deviasi. Sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang dan sinar bias yang keluar dari prisma. Pembiasan cahaya pada lensa. Lensa merupakan benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan atau lebih, dengan paling tidak salah satu permukaannya merupakan bidang lengkung. Lensa tipis adalah lensa yang ketebalannya dapat diabaikan. Lensa terdiri dari dua jenis, yaitu ada lensa cembung atau disebut konveks, dan lensa cekung disebutnya konkav. Lensa cembung memiliki bagian tengah yang lebih tebal daripada bagian tepinya, sedangkan lensa cekung memiliki bagian tengah yang lebih tipis daripada bagian tepinya. Pembiasan pada cahaya pada lensa, yaitu pada lensa cembung, adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dari bagian tepinya. Lensa cembung terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada lensa bikonveks, cembung ganda, yaitu lensa kedua permukaannya cembung. Yang kedua lensa konkav atau konveks, meniskus cembung atau cembung cekung, yaitu lensa yang permukaannya satu cembung, yang lainnya cekung. Lensa plan konveks, cembung datar, yaitu lensa yang permukaannya satu cembung dan yang lain datar, seperti gambar di bawah ini. Penerapan pembiasaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada sedotan yang tercelup air sebagian tampak membengkok. Maksudnya ini adalah sedotan yang sebagian batangnya tercelup dalam air akan tampak bengkok jika dilihat dari luar. Hal ini disebabkan cahaya datang dari udara kurang rapat menuju air yang lebih rapat. Akan dibiaskan menjauhi garis normal. Proses pembiasan cahaya berlangsung di dalam gelas, yang sehingga jika dilihat dari luar gelas batang, sedotan tampak bengkok karena tidak berada di titik sebenarnya atau tidak berada di garis normal. Yang kedua ada garis kolam tampak dangkal. Maksudnya, dasar kolam akan terlihat lebih dangkal bila dilihat dari darat. Hal ini disebabkan cahaya datang dari udara yang kurang rapat menuju air yang lebih rapat. Akan dibiaskan menjauhi garis normal. Proses pembiasan cahaya berlangsung di dalam kolam, sehingga yang terlihat sebagai dasar kolam merupakan bayangan dasar kolam, bukan dasar kolam yang sesungguhnya. Yang ketiga, ada berlian dan intan yang tampak berkilauan. Cahaya yang masuk ke dalam intan maupun berlian mengalami beberapa kali pembiasan oleh permukaan intan maupun permukaan berlian tersebut. Hal ini disebabkan indeks bias intan yang besar, yakni 2417, dan sudut kritis intan kecil hanya 24 derajat. Yang selanjutnya saya akan membahas alat optik. Pengertian alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu bisa dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Ada macam-macam alat optik, yaitu alat optik terdiri dari 2 macam, yaitu alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah adalah mata kita, sedangkan alat optik buatan adalah
alat-alat optik yang dibuat oleh manusia, seperti kacamata, kaca pembesar atau lup, mikroskop, teropong, kamera, periskop, episkop, bioskop, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Hermawan. Dan saya Dwi Susilawati. Di sini kelompok kami akan melakukan percobaan sederhana tentang gelombang cahaya, yaitu difraksi dan interferensi cahaya. Berikut percobaan dari kami. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini adalah compact disc atau CD, alat penyangga CD, senter, dan dinding sebagai layar. CD adalah media penyimpanan dalam bentuk lubang-lubang kecil pada lempeng aluminium. Pada permukaan bawah CD, disinari dengan senter, pantulan cahaya tersebut akan membentuk warna pelangi pada layar. Peristiwa tersebut adalah peristiwa difraksi. Difraksi adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Peristiwa yang menyebabkan permukaan bawah CD memunculkan warna pelangi adalah peristiwa interferensi. Peristiwa penggabungan dua gelombang atau lebih akibat dari adanya sebuah celah ganda yang membuat gelombang cahaya bertanjakan. Pada kondisi pencahayaan normal, berkas-berkas sinar yang terpantul bisa saling berinterferensi, sehingga beberapa frekuensi tampak lebih kuat dibanding yang lain. Hal itulah yang menyebabkan permukaan CD menampilkan warna pelangi ketika tertimpa sinar putih. Demikian percobaan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan materi dari kelompok 5 dan kesimpulannya adalah cahaya adalah salah satu gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat dalam ruang hampa karena memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu refleksi, refraksi, interferensi, dispersi, dan polarisasi. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan cahaya. Alat optik dan cahaya saling berkaitan satu sama lain dikarenakan alat optik memanfaatkan sifat cahaya. Hukum pemantulan dan hukum pembiasan sifat cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cermin merupakan sebuah benda yang memiliki permukaan datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Dan pembiasan cahaya adalah peristiwa membeloknya arah rambat cahaya karena ada perbedaan medium dan ini juga termasuk ke dalam sifat cahaya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.